di salah satu mall, aku inget banget tuh. Apa dia pernah bilang, aku nggak sama kamu atau ini udah jadi gimana sih kata? Emang udah jalan yang aku pilih. Nggak sama kamu pun ya. Ini aku udah tetap akan menjadi seorang mualaf. Iya. Waktu itu dia ngomong itu aku inget banget malam-malam. Oh oke. Serius nih. Kalau misalkan waktu itu ya masa sebelum-sebelumnya gitu, pasti kalau drama model gini udah gue tinggal jauh. Iya, ego ya kan? Iya, Ego benar, bermain benar, kan? benar. Nama Roger tipenya gitu Kayak- sih, ego banget. Apa sih, ini cewek ribet banget, tinggalin. Apa sih, kok ini ribet banget, tinggalin gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Nah ini bisa sampai segitu kerasnya berjuang, ibaratnya udah babak belur tetap aja mau terus gitu. Ya gue tersadarkan atau gue jadi menyadari kalau emang dia tuh patut untuk gue perjuangkan. Masya Allah. Dari zaman kuliah, sekolah gitu, maksudnya ya ada ketertarikan lah. Oh, ada sempat kepikiran berarti ya? Ada sempat ketertarikan. Tapi proses untuk membulatkan Triggernya gitu ya. untuk bisa trigger gitu, dan juga kan masih tinggal dengan orang tua, dengan adik kakak, kan nggak mudah semudah itulah ya, nggak semudah itu. Akhirnya pada saat kemarin ini ya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Cika sih, emang dari gue sendiri. Soalnya kan pas putus ya. Dari gue sendiri juga emang Akunya lagi pergi pengen mana gitu. Tapi ya sebelum itu tanya dulu kan, pasti izin dulu ke orang tua. Tanya sama saudara-saudara juga gimana menurut kalian. Ya alhamdulillah banget sih. Karena keluarga dia juga ada yang Santai. muslim. Open banget sih. Ada yang agamanya Oh santai ya keluarga ya. Jadi begitu pertama kali nanya ke nyokap, nyokap sih hebat. nyokap lagi sakit waktu itu. Apalagi nyokap tuh deket kayaknya mulanya gue liat tuh. Nyokap langsung bilang, ya terserah. Nggak ada rasa yang seperti apa-apa atau penolakan itu nggak ada sama sekali. Jadi yang gue tangkap itu nyokap menyerahkan keyakinan spiritual anaknya ya ke tangan masing-masing gitu. Karena itu nyokap percaya tanggung jawab pribadi sama yang di atas kan. Jadinya ya nyokap hanya ingin memastikan kalau emang beneran mau menjadi seorang mualaf, jalanin yang bener. Baik banget nyokap. Sholat yang benar, Suruh sholat, suruh belajar ngaji. ngaji yang benar. Itu pesan terakhir dari nyokap sih. Waduh. Masya Allah, keren banget. Keren ya. Maksudnya, tapi sekarang hubungan sama keluarga tetap baik ya. Baik banget. Baik banget. Bagaimana kabar waktu dengar lu akhirnya benar-benar mualaf gitu? Gimana? Gimana apa respon keluarga? Respon mama nyuruh sama tante ya. Responnya baik semuanya sih, ngedukung, nggak ada yang berubah atau kayak gimana gitu, nggak ada. Yang berubah paling netizen ya. Netizen aja sih. Netizen biasanya. Tapi banyak netizen yang mendoain loh sebenarnya saat itu. Tapi waktu yang pertama mualaf itu langsung nggak ke share dong, nggak ke share di publik ya? Cuman Iya, karena kan lingkungan lokasi syuting dia kan lagi syuting. oh iya tahu. Gara-gara kamu lagi sholat apa-apa gitu Sholat tahu. juga, belajar ikro juga. Belajar di ini Di lokasi. Jadi kalau ada waktu istirahat dia manggil guru gitu yang di masjid gitu. Tolong ajarin. Ajarin yang nyari orang lokasi syuting. Dia orang lokasi tapi sih. apa? Iya, Lingkungan. Banyak yang ngerangkul Tuh ya, tuh teman-teman lihat tuh deh. Hidayah tuh ada di mana-mana Iya, gitu ya. benar, Jadi kita nggak bisa benar. judgement apa-apa gitu ya. Mau lokasinya kayak gimana, lokasi lagi syuting aja. Ternyata lingkungan malah support ya. Iya, waktu itu yang nyariin orang lokasi ya. Iya unitnya. Unit lokasi. Oh, Masya Allah ya. Dan Roger tuh dia nggak malu ya belajar di lokasi. Nggak tahu itu. Enggak, ya enggak lah. Itu belum ada Cika tuh. Enggak. Oh beda produksi. Beda produksi. Nah,
emang niatnya kan jalanin ya sesuai yang dirasakan sama hati kita kan. Gitu. Kenapa harus malu? Nah terus akhirnya nih, kan waktu itu dalam keadaan putus. Nah akhirnya ketemu lagi dong, ya entah itu ketemu di bioskop atau di satu lokasi syuting lagi. Akhirnya kamu cerita kan sama Cika, aku udah mualaf tuh gimana? Pertama kali kamu ceritanya gimana tuh? Gimana waktu itu ya? Tahu dari kru juga. Udah tahu Ada sih. yang Oh, ngomong. Cika Jadi udah dia tahu. syuting sama kru Kamu yang ngepoin aku ya? Jadi dia syuting Bocor. sama kru yang syuting sama aku udah kayak bertahun-tahun gitu. Produksinya Maruliara. Iya. Apa Cita-cita Maruliara? hati seorang istri. Iya. Sama produksi. Sama dia syuting. Kamu syuting apa ya, judul apa? 3. Masa Iya. sih? Iya, jadi si krunya itu tuh mau deket sama deket. aku. Jadi ada yang ngomong. Oh, ada infoin yang- gitu ke kamu. kalah kali sama kru mah. Iya, mereka. Satu itu Iya, infonya. Roger ngapain aja mah aku tahu. Ada yang nyampein. Nah terus perasaan kamu gimana? Maksudnya Dengar kabar kayak, itu. kan sempat nih, maksudnya orang tua sempat nggak sependapat karena ya udah beda agama. Nah ternyata Paling yang sekarang mendasarnya mereka- kan karena itu di awal ya. Terus Tapi itu nggak ngaruh juga sih buat orang tua aku. Pada saat itu jedanya 2 tahun ya sayangnya. iya. Iya, 2 tahun. Bukan nggak- gara-gara- bukan Oh 2 gara-gara- tahun Setelah mualaf. malah baru direstuin 2 tahunan. Jadi bukan karena itu. Tapi gini. Iya, perjuangan Waktu denger akhirnya apa namanya Roger lagi belajar gitu. Hati lu gimana sempat tuh? ngomong sih, sempat ketemu sama dia waktu itu ngomong di salah satu mall, aku inget banget tuh. Apa dia pernah bilang aku nggak sama kamu atau ini udah jadi gimana sih kata? Emang udah jalan yang aku pilih. Ini Nggak udah sama aku- kamu pun ya. Ini Aku udah. tetap akan menjadi seorang mualaf. Iya. Masya Waktu itu dia ngomong itu aku inget banget malam-malam. Oh oke. Serius nih. Tipenya gitu ya. Oke deh. Anaknya santuy gitu ya. Santai banget. Waduh. Terus akhirnya kalian balik lagi dan itu terus berulang gitu ya. Maksudnya putus nyambung. Maksudnya yang unik ini, Aha. kok misalnya kayak Cika, kok Roger lagi gitu. Udah Iya. Roger kok Cika lagi Iya, gitu. iya. Itu Apa jadi sih yang kita buat bingung kalian tuh ibaratnya keep coming back to each other Iya, gitu? itu dia. Sebenarnya karena kita nggak ada masalah, pas ketemu ya pasti balikan jatuhnya karena kita masih ada rasa, masih senang. Berarti di sela-sela kalian putus juga nggak pernah dekat sama orang lain juga? Ya enggak, gimana Beb? Aku sih enggak. Coba kita tanya ex dia nih. Bagaimana Mas Anang? Tapi ada yang deketin. Ya ada. Ada. Kaget. Oh. Oke, nah ini perjuangan kalian udah cukup panjang, 5 tahun perjuangan lah gitu. Sampai akhirnya titik kalian memutuskan untuk menikah. Ini apa nih trigger yang buat kalian? Oke, ini udah cukup nih. Jadi kan emang sempat dibantuin sama Ustadz Felix kan, dibantuin, maksudnya ditemuin, Mediasiin. mediasiin. Tapi kan mama keras. Terus Ini 2019 itu ya? Iya. Iya. Terus tiba-tiba ke tempat itu tuh Nusarara itu tuh ke apa? TLG. Iya. Ketemuan di situ katanya ada mama, papa, tiba-tiba ada abang aku yang dari Medan datang juga di situ. Pas buka pintu, ya gue ini diserbu nih. Terus abis itu ya udah Ustaz Felix ngobrol waktu itu apa segala macam. Akhirnya gini, Bu udah deh saya bawa ke Syekh gitu, Syekh Ahmad ya. Dibawa ke Syekh Ahmad, maksudnya ya kita dikasih tahu lah karakter kita tuh seperti apa bener nggak Roger serius atau gimana. Ya itu Syekh Ahmad golin. Yang ngegolin ke Syekh Ahmad pokoknya oke Bu, Ibu maunya apa? Terakhir ini ya, bener ya, jangan ada lagi ya. Maksudnya kan kemarin-kemarin coba yang ini udah dijalanin, ini udah nih. Dan terakhir ini ya Bu ya, kalau udah kalau emang Tugasnya oke, Roger maksudnya? tes lah Penilaian apalah buat penilaian Roger. waktu itu aku juga bingung karena berapa kali ketemu karena aku juga nggak ikut kan. Kalau ini berarti sebenarnya udah. Udah ya, jadi waktu itu udah emang nggak ada apa-apa, emang Udah nggak ada alasan lagi. nggak ada alasan lagi lah gitu. Sampai akhirnya pulang
hari itu besok paginya aku lagi bangun tidur, ternyata mama lagi duduk ngeliatin aku begini lagi tidur. Aku kaget gitu, mama. Ada apa? Pilih tanggal. Oh, aduh merinding loh, Mau Gua juga apa? denger yang sekarang aja. Pas aku dengar itu, tidak boleh lewat dari 2 bulan. Nanti berubah lagi. Iya, benar. Udah langsung cepet tuh kamu. Cepat, bulan depan lamaran, bulan depan akad dan resepsi. Kayak drag race, lampu hijau, ting. Enggak, mesti dipanas nyeng nyeng nyeng. Udah 5 tahun nih, 5 tahun. Lagi enggak jalan. Papa juga ngomongnya kayak agak setengah-setengah gitu, karena kan sebenarnya udah dijalanin, udah apa lagi gitu. Jadi mama kayak masih setengah hati gitu. Sementara papa waktu itu nggak sama sekali lah gitu. Yang paling masih susah belum? ngelunakin hati bokap ya. Iya kayaknya Saat ya. itu ya. Enggak, tapi di part mana akhirnya bokap bisa terima? Udah, pokoknya setelah itu kita urus-urus semua. Aku inget banget nyokap tuh maunya Desember, aku maunya Agustus, karena kalau udah Desember pasti nggak jadi feeling, maksudnya Kamu udah feeling aja gitu. pasti nggak jadi. Berubah Pokoknya, pikiran ya? pasti Kalau berubah ditunda pikiran. lama-lama Kalau ditunda pasti lama-lama. nggak jadi gitu. Gitu. Jadi pokoknya aku maunya Agustus, inget banget tuh. Terus kita lamaran Juli ya. Iya, lamaran Juli. Itu papa besok nggak mau datang. Aku cuma bilang Masih nggak mau "Ayah, datang. masih Pas nggak mau lamaran? datang." Pas Iya. lamaran, Iya. masih nggak mau Lamaran datang. Aku coba Tegang bilang, banget sih kayaknya. Iya, Tegang banget ya, Cek. Aku coba bilang ayah Ade tuh masih ada, aku bilang gitu. Maksudnya masih hidup. Masa anaknya nikah diwakilin abang sama mama gitu. Ade nggak mau. Ade mau nikah tuh ada ayah. Mau udah dapat izin pun nggak mau. Roger juga nggak mau. Kan masih ada, masih lengkap. Iya. Ya udah, maksudnya Kenapa kita nggak maju langsung? aja terus sampai ayahnya mau gitu. Padahal kan udah ACC ya sebenarnya. Kalau mungkin ada beberapa orang ya udah tinggal nikah Udah aja ACC gitu, gitu. udah ACC. Aku nggak mau waktu itu. Aku cuma bilang aku masih ada ayah. Aku mau tetap ada di acaraku, terus jadi wali apa segala macam. Itu aku nggak tidur, besok lamaran tuh aku nggak tidur, bawa mata hitam, bengkak, nangis apa segala macam. Jadi aku tuh subuh tuh aku udah peluk kaki ayah, ayo ayah datang dong hari ini. Aduh. Gitu, ayo dong datang. Terus ayah kayak masih diem gitu. Pas aku datang ke tempat acaranya, itu ayah masih belum datang. Mama mau abang datang kayak tamu. Dia datangnya udah mau deket deket-deket gitu acara, ya. padahal kan acara perempuan kan, lamaran gitu. Terus udah gitu akhirnya pas acara udah kelar ya, ada Ustadz Felix kan, Ustadz Felix juga mewakilin dari keluarga Roger karena kan mama sama papa udah nggak ada dari keluarga Roger. Jadinya pas dia hari H itu acara udah kelar, abang yang jadi wali itu aku makanya aku foto lamaran gak terlalu banyak posting ya. Itu muka aku tuh ya kayak Mukanya nggak ada yang enak. kayak ini bekerut, terus sedih, Tegang semua kok gitu. gak ada ayah nggak datang ya, maksudnya masih mengharapkan ayah datang gitu. Sampai akhirnya acara kelar, udah mau bubar, ayah datang. Akhirnya datang. Masya Allah. Sempat foto bareng berita. Iya, foto bareng juga. Baru relax gitu. Baru mukanya tuh wah, gitu kayaknya ya. happy gitu. Begitu ayah, padahal om adenya ayah itu pada datang, udah setuju kan, soalnya temennya ayah semuanya tuh datang gitu, cuma ayahnya doang gitu. Terus Pas apa ya kamu nanya nggak ayah kenapa datang? nggak mau nanya lagi. Udah datang aja udah syukur gitu ya. Tapi gue bisa bayangin ya, ibaratnya gini. Roger langsung ini nyamperin ayah ke kaki ayah, maksudnya kayak makasih ya mungkin ya. Aku Itu juga pertama kali nggak? Belum pernah ketemu. Udah, ini Udah. karena pas proses lamaran. Lamaran ya. Jadi proses lamarannya udah selesai, udah mau bubaran, ayah datang terus kamu langsung nyambut dengan Iya. ini. Abis itu Mau cium mau sujud gitu kayak maksudnya mau ngerangkul kakinya gitu, tapi ayah tahan gitu, akhirnya Jangan dirangkul gitu. gitu sama Masya ayah. Allah.
Ih, Momennya enak merinding banget juga ya. Bayangin gini, gue bayangin punya anak Itu kayaknya cewek. semuanya nangis deh. Iya, gue juga Iya. denger cerita lu, gue bayangin bokap lu ini kan punya anak satu-satunya nih, ya kan? Iya. Ya Aku kan? paling dekat sama ayah sih sebenarnya. Iya, kalau gue rasa mungkin ada rasa cemburu atau rasa takut kehilangan, Iya, takut benar, lebih ke kehilangan. situ sih kayaknya. Jadi makanya kita tuh nggak pernah honeymoon berdua tuh nggak pernah. Waktu kemarin itu ya. Jadi begitu kelar nikah kita pergi mau liburan, ayah ikut. Karena aku cuma mau bilang sama ayah nggak akan kehilangan anaknya. Karena yang ayah takut itu sebenarnya gini, orang tua aku tuh awalnya iya setuju pas sudah anaknya serius dengan laki-laki lain, Baru kepikiran. pasti Oh, akhirnya ntar anak aku diambil. Nggak jadi gitu. nggak jadi. Jadi bukan cuma sama Roger doang, sama yang sebelumnya juga gitu. Yang mama setuju, yang mama jodohin ibaratnya gitu ya. Terakhir-terakhirnya nggak, ini cuman karena ya takut kehilangan. Jadi makanya begitu kelar nikah pergi, semua pergi. Diajak Mama ikut, papa ikut, adek ikut. Tapi ceritanya Cika nih santai. Cuma kalau gua menempatkan diri gua di angle ayahnya, gua sedih banget gitu. Maksudnya pasti apa namanya? Pasti dia di rumah nih, bayangan gua ya, mungkin nggak kayak gitu juga. Cuma bayangan kan udah momen mau ditinggal anak gitu ya. Itu kan pasti sedih banget, berat hati mau ngejalanin, tapi sayang sama anak kayak gitu ya, kayak bentar lagi aku pisah nih sama anakku gitu. Saya bukan nggak setuju sama Roger. Iya. Tapi Aku yang aku tuh tahan dari tadi nih. Aku bayangin Kayla nih, waduh. Ya, gimana ya? Jadi untuk datang itu kan berat pasti ya. Iya. Kemudian akhirnya dipeluk Roger itu kan kayak ya udahlah, udah aku ikhlas. Iya, berbesar hati. Masya Allah. Jadi sebenarnya drama-drama kemarin sebenarnya hanya rasa takut kehilangan Takut sebenarnya. kehilangan. Bukan seuzon apa dengan Roger bukan. atau apa, cuma Makanya abis nikah papa sempat kayak ya udah kita mau pindah ke Medan. Tapi selalu lama di Jakarta daripada Medan ya. Medan cuma sebulan, 2 bulan, di Jakarta sampai berapa bulan lebih lama sama kita gitu. Terus ya terakhir dekatnya lebih dekat sama Roger sih ketimbang sama aku. Jadi kalau kita lagi ribut berdua, Mulai diomelin. terus kalau masakan udah bukan masakan kesukaan aku, di rumah masakan kesukaannya Roger. Masya Allah. Jadinya udah ke Roger. Jadi papa sampai waktu papa meninggal ada saudara aku datang. Ayah itu pernah nitip pesan. Jadi adiknya ayah gitu kan. Jangan marah-marahin Roger. Digituin. Masya Allah. Ayah udah ngomong ke aku keras kepala atau nggak mau denger gitu, jadi ngomonglah ke ini, jadi ada titip pesan, jadi harus disampein. Aku marah-marah kok ibu tuh. Wah. Ngomong ya. Gitu. Jadi Nggak, soalnya gini, ini kan masalah marah nih. Aku pengen tahu juga segimana pecahnya pas akad sih pasti ya. Waduh, Pas akad itu kan nggak, ini pas momen lamaran ayah aja pas datang tuh ya udah mau akhir-akhir. Nah kalau akad ini kan otomatis harus face to face gitu kan sama Roger gitu kan. karena enggak kita udah sampai di posisi itu ya. Terus akhirnya kan di depan-depanan gitu, terus Iya, akad, terus kan nangis. jatuhnya kan Bener. tugasnya si papa gitu, ayah gitu udah dilimpahin ke Roger gitu kan. Iya. Udah gitu kan gaya-gayanya bokapnya mirip aku dikit kan nih. Maksudnya nggak boleh ini nggak boleh. Sama-sama ini. Enggak kan. Gue bayangin kan Kayla ibaratnya gitu kan. Kalau yang deketin aja kan. Anak gue dulu pertama kali nunjukin foto di handphone ada cowok, gue marah. Apa ini kamu umur segini? Udah marah-marah katanya itu BTS. Kamu aja kurang Enggak, tahu. habis fotonya Masa BTS aja nggak tahu. dia SMP gitu kan, dan pergi ke teman-temannya dan fotonya itu bukan foto proper, kayak foto candid yang nggak jelas ya, kayak orang boleh kayak gimana Itu gitu. mahal loh kalau dijual. Nah, ini makanya Udah jualnya dia NFT, udah menghancurkan perasaan gue gitu kan. Terus gue udah, pasti gue baru ngerasain tuh cemburu sama anak tuh, ngalah-ngalahin cemburu dulu zaman pacaran misalnya gitu kan. Ih kamu nih kan sweetheart gue gitu ibaratnya, Iya, saya kata benar. gitu kan. Nah, itu kan dulu aku pengennya akad nikah, terus gimana? Iya, nangis. Tuh waktu akad ya papa nangis. Keluarga Roger semua pegang tisu juga, keluarga aku semua pegang tisu. Iya, karena kan bukan Iya. cuma Tahu keluarga ya, semuanya. kita aja yang di luar aja dengar Kita nggak gitu tahu kan. nggak tahu detail sebenarnya kan, taunya mereka apa sedang drama lah gitu ibaratnya, ada apa namanya
lagi sulit lah gitu. Kan detail kayak gini baru denger sekarang Iya, ini. makanya. Itu aja kita sampai juga gitu kan. Apalagi orang-orang yang ngikutin banget kan ibaratnya. Nah, sekarang nih kita jadi tahu bahwa untuk sampai ke situ itu Ada proses. prosesnya ya Jadi banyak sih yang DM aku, Kak gimana caranya supaya meyakinkan orang. 90% tuh orang-orang Rata-rata ngechat, gitu. nanya ini tuh. Aku juga bingung jawabnya gimana ya. Aku lagi orangnya begitu-gitu doang. emang waktu yang buktiin ya. Kalau Iya. bisa aja kalau Roger niatnya memang nggak sekuat itu udah nggak ada. Iya. Udah Iya. mental gitu. Ya Kayaknya ngapain gua ininya di Roger deh. Kalau Rogernya pasrah mundur, dia tinggal pacaran sama yang lain ya. Bisa Iya, jadi. Gak akan juga. mungkin ini Benar-benar. karena kan udah blok, udah nggak ketemu gitu. Dan pasti juga Ayah juga ngelihat kan perjuangan Roger kayak apa gitu kan. Iya. ini orang udah di gimana masih Iya, balik lagi, masih balik gimana lagi. masih balik lagi Iya. juga. Itu Tapi nah, juga ya. sekarang aku juga pengen tanya nih, apa sih Roger yang buat kamu Kenapa kayak Cika gitu? mungkin banyak gitu cewek-cewek lainnya gitu. Kenapa Kan kalau ada gua yang kalau deketin juga, Beb. Kamu yang enggak. inisial Itu juga Beb. Awas aja ya, terpulang Beb. maksudnya pasti Roger kan udah pernah ketemu banyak orang lah Iya. gitu ibaratnya banyak wanita seperti apa gitu. Pengalamannya lebih banyak. Iya, umurnya lah. kan Jadi juga pacar udah- kayak gimana gitu. Tapi kan untuk nikah ya untuk istri. Kenapa Cika gitu? gitu. Apa yang membuat lo nih worth it untuk diperjuangkan Anak sampai kecil 5 bisa tahun? dibego-begoin nggak ya, Beb? Jujur li, Iya, jujur li. gue juga nggak tahu. Gue pikir apa ya lo jujur nih? Padahal lu udah punya satu jawaban fix ya akhirnya lu juga nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Kalau misalkan waktu itu ya masa sebelum-sebelumnya gitu, pasti kalau drama model gini udah gue tinggal jauh. Iya, ego ya kan? Iya, Ego benar, bermain benar, kan? benar. Sama Roger tipenya gitu Kayak- sih, ego banget. Apa sih ini cewek ribet banget, tinggalin. Apa sih kok ini ribet banget, tinggalin gitu kan? Ibaratnya kayak gitu. Nah ini bisa sampai segitu kerasnya berjuang, ibaratnya udah babak belur tetap aja mau terus gitu. Ya gue tersadarkan atau gue jadi menyadari kalau emang dia tuh patut untuk gue perjuangkan. Masya Allah. Tapi dia pernah nanya sih, kenapa ya aku bisa sayang sama kamu? Dia nanya coba ke kita. Dia kayak bingung banget. Dia bingung, dia sendiri juga bingung. Iya, jadi benar nggak tahu jawabannya. Sebenarnya Iya, itu emang hatinya udah Iya. nggak bisa diungkapin Padahal lagi sama ketemu kata-kata. susah, jalan nggak pernah, nonton bareng susah, ini itu bareng mau makan susah. Dia juga sempat nanya, kenapa ya? Kok bisa ya sebegini? Sebenarnya- Oh dia pun juga gitu. Kamu nggak mikir aku ngapa-ngapain kamu kan? Jadi begitu kan? Apa lu nggak pakai kayak pawang hujan gitu? Enggak, maksudnya Atau di makanya, lokasi syuting deh gitu. makanya di awal itu gua tanya tuh Roger kan tipe yang ibaratnya kalau mau cewek mana aja juga gua lihat di momen itu maksudnya ya bisa aja kalau dia mau yang mana gitu. Tapi kok dia mau menempuh perjuangan ini gitu. Iya. Dari Panjang awal loh, 5 makanya itu, tahun. kemudian perjuangan ini ada apanya gitu. Dari yang sampai akhirnya Cika menjadi seseorang yang udahlah Cika nih gitu. Segala-gala beda kan seperti di awal kan. Iya. Tetap mau gitu. Iya, Apalagi- kalau kamu kan maksudnya lingkungan juga bebas kan. Kalau aku kan emang ke kanan kiri juga susah gitu. Kalau kamu kan Tapi bisa. malah nih. penasaran Iya. kayaknya. Iya nggak? Iya, jadi kayak ngerasanya tuh Keluarga juga dukung sih keluarga. keluarga selain itu juga ya antara kita berduanya ya membuat gue sadar, oh ternyata cinta yang benar seperti ini gitu. Maksudnya ini udah next level lagi nih, bukan cuman yang pacaran-pacaran kayak yang gue tahu kemarin-kemarin ini nih. Ini sesuatu yang serius gitu. Nah itu yang bisa membuat gue sadar itu ya Cika menyadari gue kalau ternyata gue bisa mencintai orang sampai segininya. Oh. Arti cinta sebenarnya gitu ya. Masih balik-balik lagi ya. Itu kan udah nggak bisa dipungkirin lagi, emang hati aja yang gitu kan. Wah, keren Ya sih. Allah. Kalau Cika kok Roger lagi, udah tau bokap gak proof gitu, masih dia lagi gitu. Nyaman sih, terus Orang Bali dong nyaman. Nyaman. Terus diajakin ngobrol enak, banyak ngubah aku jadi lebih baik juga. Terus apa ya? Aku tuh tipenya nggak mau
nggak mau banyak deket sama orang, terus ngulang dari awal tuh kayak males juga. Mau kayak pendekatan lagi, mau tahu gimana lagi. Terus ini udah cocok, kenapa harus yang Nggak lain gitu. Terus ya kalau ada yang deket juga emang nggak cocok juga yang deket baru gitu. Emang lebih cocok sama Roger. Terus udah kenal juga sama mamanya, udah deket juga. Ya. Ya memang intinya adalah mereka memang insya Allah dijodohkan sama Allah gitu ya. Mau seperti apa perjuangannya, dan ternyata perjuangan inilah yang membuat cinta mereka pun juga semakin dalam gitu ya. Nah sekarang kita pas happy-happynya nih. Udah nikah, terus akhirnya. juga langsung punya anak ya. Karena udah kosong Jeda 2 bulan ya. jeda 2 bulan, terus akhirnya punya baby gitu. Kamu terus udah keluarga gimana? different story lagi Different gitu kan story kayaknya lagi. gitu. Ya seneng banget lah pastinya, kayak ibaratnya hadiahnya bertubi-tubi. Masya Allah. Tapi berarti memang kesabaran itu Membuahkan buah hadiah. hasil, ya. Hasilnya luar biasa ya. Iya. Kita punya anak kemarin juga itu udah next level lagi. Rasa cinta Tapi yang aku bisa gue rasain. Iya, dia naik level cintanya, ke anak lebih lagi gitu. Cuma aku nggak nyangka sih, seorang Roger kayaknya dulu kalau aku gendong anak kecil dia nggak gitu terlalu semangat, atau ya gendong cuma nggak gitu. Bukannya nggak semangat, takut. Iya benar. Ada orang gitu ya. Kalau kita kayak takut gitu. ya. Aku nonton film Baby Alien ya. Bukan takut sama anaknya, takut sama Ada dulu anaknya. film Baby Alien pasti bukan tuh. Yang keluar. Nggak mau lagi gendong. Jadi kayak aku pikir kayak Roger tuh kurang Gak suka suka anak anak. kecil gitu, kurang suka gitu. Begitu lahir, aduh rempongnya. Ternyata ampun. dia yang repotnya. Dia repot, dia bisa mandiin, bisa pijit baby yang kayak Yang kayak bidan. spa gitu. Iya, kayak bidan. Jadi kalau anaknya masuk angin dia tahu pijit supaya anaknya tuh nggak kembung perutnya, dia tahu tekniknya. Apa kayak begitu. Terus bisa mandiin, terus kayak pupuk, cebokin. Ini kayak banyakan Roger juga sih. Kalau kamu baru lahiran soalnya kan. Iya, terus abis itu Oh, berarti maksudnya dia enhance banget gitu kan? Iya. Ada orang Remote. remote Orang tua yang aja remote. gitu kan? Maksudnya kayak ya udahlah, gue sebagai bapak gitu, urusan gue ngurusin nyari nafkah misalnya gitu. Kan ada yang ada kayak batasan-batasan ini begadang apa segala macam baru. Iya, begadang. Apalagi aku lagi hamil besar begini, dia ambil posisi langsung. Biasa kan anak tidur tengah gitu. Ambil posisi dia yang di tengah. Jadi dia nggak mau aku keganggu gitu. Karena kan tidurnya aku juga udah susah kan sekarang karena udah panas lah, heartburn lah ini itu. Jadi dia di tengah. Apalagi anakku tuh lagi rewel banget kan belakangan ini, kayaknya mau numbuh gigi apa-apa. Jadi kalau nangis tuh dia langsung Take care handle, gitu ya. Jadi dia langsung ini. Terus kalau anak jatuh, ya ampun. Ini kenapa ini? Jadi kalau kadang-kadang dokter tuh mikir emaknya rempong, padahal dia yang ngechat pakai handphone aku, ngechat dokter. Lu dok, biar tahu aja ya dok. Biar tahu ya. Dia yang ngechat bukan aku. Biar tahu nih. Waduh. Ini baru ini nih aku emang rempong banget. Jadi abis itu kayak ini kenapa nggak ini apa? Emang khawatir banget kan. Itu ya. Terus aku kayak bilang, enggak, ya ini namanya anak seumur gini nggak mungkin nggak kesenggol tembok, nggak mungkin nggak jatuh. Aku bilang, enggak, ini kenapa nggak sih? Dia langsung baca, dan dia hobi baca kan. Jadi kalau orang hobi baca, rempongnya gitu. Iya, too much information Iya. ya. Banyak tahu, banyak hati-hati gitu ya. Iya. Dan Syakil belakangan ini juga udah berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulanan ini tuh emang lagi deket-deketnya sama Roger. Oh, itu kepake banget nanti foto dia itu ya. Iya, Waduh, betul. Masya Allah. Nah, ini penasaran nama Syakil ini nama lengkapnya apa sih? Syakil Kylie Danuarta, itu Roger semua yang kasih nama. Artinya dong. Dia ngambil dari Arab, dari Cina. Oh, mix keluarga. sekalian ya. Iya. Syakil itulah artinya ya tampan, ya cakep lah ya maksudnya gitu. Harapannya kan seperti itu. Terus juga Kylie ya
berlimpah, makmur, kayak gitu. Ya harapan-harapan yang baik-baik lah buat anak. Doa semuanya soalnya ya. Iya. Dan Warta Nama keluarga. nama keluarga ya. Bukan yang ke toko roti ya, beda ya. Iya. Beda. Nah, ketika menikah kemudian akhirnya hamil, Cika, kan pasti ada kebahagiaan tuh, elevate lagi tuh, naik. Kemudian punya anak, gimana perasaan lo pas tuh ngelihat Syakil pertama kali lahir? Terus ngazanin lagi kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Itu prosesnya deg-degan banget. Deg-degan banget. Di situ sih benar-benar nyadarin inilah proses perjuangan seorang ibu gitu ya, melahirkan anaknya. Karena segala sesuatu mungkin aja terjadi, walaupun kita sebagai manusia kita udah berusaha menjaga sebaik mungkin. Oh ini udah pasti nggak mungkin gagal, nggak mungkin kenapa-napa. Tapi kalau misalkan emang sudah takdir berkata lain kan ada aja kan kejadian-kejadian nggak kayak pernah gitu. tahu ya kita. Jadi situ bener-bener bertaruh banget, ibaratnya bertaruh dengan nyawa kan. Kemarin normal sesar yang pertama. Sesar gara-gara airnya udah keruh. Dia juga nggak prepare kan, lahiran baju belum dicuci lah, tiba-tiba harus lahiran gitu. Apalagi kayak gitu ya, tambah-tambah lagi ya. Iya, itu dadakan banget sih. Mama Pengalaman juga pertama kalian berdua lah punya anak ya. Iya. Tapi begitu ngedengar suara tangisan bayi pertama kali gitu, Dia seneng banget. wah selamat gitu anak-anak kita gitu. Akhirnya kita ketemu yang udah kita tunggu-tunggu. Yang udah kita harapin gitu, akhirnya ketemu secara langsung bisa Digendong lama loh. Lama. Biasa kan kalau sesar kan langsung dibawa gitu kan. Sama ibu cuma sebentar, habis itu dibawa ke ruang baby, diobservasi apa segala macam. Sama dia lama banget, skin to skinnya tuh lama banget, sampai aku dari nggak sadar sampai sadar. Masih nih di itu, masih ada bayinya gitu. Jangan bawa ke inkubator, jangan wajar nih. Saya aja. Gak sabar Lama gitu. Lama. Mungkin itu juga kali ya, tambah kedekatan karena kan dia Iya. beats pertama Iya, jatuh Dokter kan. kita baik sih, dokter kita baik. Dia yang mengakomodir supaya skin to skinnya bisa lebih lama, terus juga observasi setelah lahirannya juga lebih Satu nyaman, ruangan satu sama ruangan sendiri, baby juga. sama baby, Oh, biasanya kan diobservasi Dipisahin ya. Padahal itu waktu itu lahiran ya saat pandemi, baru awal-awal Iya pandemi. ya. Oh, iya, Iya benar bayi pandemi. bayi pandemi. Heeh. Oh iya, terus kalian berarti kan nggak bisa dijenguk gitu ya? Iya. Cuma mama datang kan emang harus PCR, jadi PCR. emang harus ada keterangan mama ada gitu. Nah ini gimana tuh? Mama segala. Mama, ayah semuanya. Oh paling ini ayah pertama kali denger detak jantung. Kan USG kan? USG kan. Detak Usia berapa jantungnya. bulan udah ada detak jantungnya? Ya, dengerin. Nangis. Oh iya. Langsung Langsung nangis. Ayah tuh sebenarnya hatinya tuh lembut banget sebenarnya ya. Walaupun mukanya galak tuh hatinya tuh lembut banget. Iya. Aku kalau sakit itu kenapa sakit ini? Oh udah. Tapi ayah pasti ke kamar mandi nangis. Ayah tuh hatinya lembut banget. Gue Dia bisa nggak mau. bayangin emang ayah lu tuh ayah lu waktu kita cerita ya, waktu dia nggak ke lamaran, itu pasti lagi nangis dulu gitu. Di rumah ya. Datang nggak nih? Kebayang gak sih nanti kalau misalnya anakmu gitu udah hamil gitu terus dengerin detak jantung gitu Iya, kan? aduh, itu pasti lebih inilah. Kan katanya gitu kan, ketika orang tua sama anak emang pasti cinta ya. Ketika sama cucu lebih cinta lagi. Iya. Jadi kebayang gitu. Oh ayah itu selama ayah kemarin itu ngelihat Syakil itu bener-bener kayak ayah yang tidurin. Kadang-kadang ayah yang minta mandiin. Oh. Terus Sayang sama banget. ayah, sayang Sayang banget sama ayah. Tapi Ayah tuh sayang banget. Ayah tuh udah punya cucu belum sebelum? Udah. Oh, udah dari abang itu. Udah. Jadi Syakil cucu keempat ya. Iya. Oh, udah cucu keempat Tapi sebenarnya. sayang banget. Terus kita tuh kan tipenya malas berenang ya. Maksudnya kan waktu itu Syakil tuh lagi seneng-senengnya main air. Kita tuh males gitu. Jadi tiap hari tuh ayah yang ngajakin Syakil berenang. Padahal ayahnya tuh nggak mau berenang gitu, cuma setengah badan. Tapi buat nemenin Syakil tuh mau tiap hari. Ajak main, ajak muter-muter di kolam gitu masih baby Itu kan. tiap hari terus ngajakin. Ya sayang banget Sayang banget. sama Syakil.
Aduh, nih cek misalnya sekarang ya, kita nggak tahu ya, misalnya ayah nih bisa menyaksikan obrolan kita atau juga mungkin ayah masih hidup. Mau ngomong apa sama ayah? Misalnya kan di kamera ini ayah nih, apa yang mungkin akan diungkapkan gitu, walaupun beliau udah berbeda, tapi misalnya siapa tahu ini bagian dari doa ya, kemudian ya ini sebuah rasa cinta yang nggak terungkapkan mungkin. Waktu ayah lagi sakit banget gitu kan, aku ngurusin, itu aku nggak tahu aku lagi hamil. Oh, pas waktu itu belum tahu. Belum tahu. Jadi aku ternyata udah 2 bulan hamil. Cuma aku lagi ngurusin ayah sakit, lagi ya ngurusin lah semuanya kan. Kalau ayah tahu pasti seneng banget. Ya awal mulanya tuh COVID, ternyata ada komorbid, ada jantungnya yang udah nggak berfungsi. Terus jadi nyerang ke sana. Kasihan, nggak bisa ditemenin dong. Kayak aku subuhnya mau berangkat ke Aceh pesawat pertama. Jadi jam 11 malam tuh aku bilang, Maya tunggu besok siang kita makan bareng. Gitu. Tungguin aku ya, besok siang kita makan bareng. Ayah tuh masih angkat tangan. Enggak boleh kesini. Itu padahal udah pakai oksigen, udah apa segala macam. Ya 15 menit kemudian lewat.